Di scene awal kita melihat kalau Yasemin sedang menggambar Raja dan Kosem. Yaz bitiyor. Zam mevsimi kapıda. Yeter ki yanımda ol. Raja lalu berkata pada Kosem, musim panas telah selesai, musim gugur akan datang. Kosem menjawab, sepanjang aku denganmu, semua musim adalah musim semi. Kita beralih kepada Safiye. Ia nampak bersiap dengan menyamar. Sultanım. Safiye berkata pada Bulbul, apakah kamu telah membuat pencegahan? Bulbul menjawab, seperti biasanya, tidak akan ada yang menyadari kalau kamu tidak di sini, Sultana. Aku sudah mengirimkan Gurbus ke pasar, dan aku juga telah meyakinkan Aga yang lain. Safiye pun menjawab, bagus. Kembali kepada Raja. Raja berkata, ini sudah cukup. Kita akan melanjutkannya lagi nanti. Aku harus membaca beberapa ringkasan. Saat Raja berjalan, wajahnya terlihat menahan rasa sakit. Kosem mendekati Yasemin dan melihat hasil gambar yang dibuatnya. Kosem berkata, kamu sangat berbakat. Hayli kabiliyetlisin. Kosem lalu mengambil buku Yasemin dan menunjukkan gambar yang sebelumnya ia lihat, kemudian bertanya pada Yasemin bagaimana ia tahu tempat itu. Yasemin pun menjawab, aku hanya menggambarnya, Sultana. Jadi itu bukan tempat yang spesifik. Kembali kepada Safiye. Bulbul membimbing Safiye melewati setiap lorong istana agar bisa keluar dari istana lama. Kembali lagi pada Kosem. Iskender datang menemui Kosem. Iskender mengatakan pada Kosem bahwa Mehmet Giray ingin bertemu dengannya. Huzura kabul istiyor. Mehmet Giray mengatakan ada sesuatu yang penting. Di sisi lain, Osman menulis kaligrafi. Gel. Osman. Lalu kemudian Pangeran Mehmet pun masuk ke dalam ruangannya. Osman bertanya pendapat Mehmet tentang tulisannya. Solmuş Mehmet. Aku akan menyiapkannya untuk ibu. Aku akan memberikannya sebagai hadiah. Aku bosan di istana dan aku akan berjalan-jalan. Apakah kamu mau ikut denganku? Mehmet pun bertanya, apakah ibu tahu? Osman pun menjawab, apakah kita masih anak-anak? Apakah kita harus memberitahukannya kapanpun kita pergi keluar? Lagi pula guruku sudah mendapatkan izin dari raja. Jadi ayo kita pergi. Hadi gel. Yok ben gelmeyeyim. Sen. Namun Pangeran Mehmet menjawab, tidak, aku tidak akan pergi. Kamu pergi saja. Rupanya Mehmet kembali masuk ke ruangan Osman. Ia pun melakukan ini. Nampaknya antara Osman dan Mehmet tidak memiliki hubungan yang baik. Kembali kepada Kosem. Iskender pun berkata, mari kita pergi bersama, Sultana. Namun Kosem menjawab, tidak perlu Iskender, kamu akan tetap tinggal bersama Raja. Kosem pun lalu pergi meninggalkan Iskender. Sultanımıza pek... Yasemin lalu berbicara dengan Iskender. Yasemin berkata, Sultana sangat cantik. Iskender pun menjawab, kembali ke Harim Hatun. Iskender diam-diam mengambil gambar Kosem, lalu menyimpannya. Ya ampun, Babang Iskender, masih juga ya cintanya nggak pudar-pudar kepada Kosem. Kembali kepada Raja. Raja pun terlihat sangat kesakitan. Dan dia kembali meminum obatnya, di mana terlihat kini obat itu sudah tinggal sedikit.
Di lain sisi, Safiye datang menemui Lala Omer, guru dari Osman. Sultanım, Omer pun berkata, aku sangat terhormat melayanimu. bunuz emrinize amade. Kita kembali lagi pada Kosem. Dia pun telah sampai di Yedikule, tempat di mana Mehmet Giray dipenjarakan. Hatice lalu bertanya, apa yang akan kita lakukan di sini, Sultana? Apa yang diketahui oleh Mehmet Giray? Mehmet Giray ne biliyor olabilir ki? Sultan, Kosem pun kini berhadapan dengan Mehmet Giray. Ia pun bertanya, apa hal yang penting itu? Mehmet Giray pun mempersilahkan Kosem untuk duduk. Kita kembali lagi pada Safiye. Safiye berkata pada Omer, apakah Pangeran Osman mempercayaimu? Omer pun menjawab, tentu saja Sultana. Aku sangat dekat dengan pangeran. Dia akan melakukan apa yang aku katakan. Safiye pun menjawab, bagus. Kamu juga harus mendapatkan kepercayaan dari Janet. Kita harus menjauhkan semua orang dari Kosem. Semua orang yang mematuhi Kosem harus berbalik darinya. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan membayarnya. Bedelini ödeyecek. Jadi nampaknya, Lala Omer telah bersekutu dengan Safiye Sultan. Kembali kepada Kosem, Mehmet Giray berkata, kita memiliki sejarah. Kamu juga sangat baik padaku. Jadi aku harus memberitahukanmu apa yang aku dengar. söylemesem olmazdı. Kosem pun menjawab, aku tidak punya cukup banyak waktu. Mehmet pun berkata, aku mendengar sesuatu. Aku tidak tahu detailnya. Tapi seseorang telah mengambil tindakan. Mereka ingin menurunkan Sultan Ahmed, lalu menaikkan seorang pangeran. Şehzadelerden birini tahta çık. Kembali kepada raja, ia masih merasakan sakit di perutnya. Obat yang ia minum ternyata tidak menyembuhkan penyakitnya. Karena seperti yang kita tahu, obat raja telah dicampurkan racun oleh Yasemin. Di pasar, Osman dan Omer sedang bersama. Osman bertanya dari mana saja dirinya. Omer pun menjawab, aku hanya mengunjungi temanku. Osman pun bertanya, teman seperti apa? Ödediğiniz paranın Omer menjawab, itu bukan seperti teman yang kamu pikirkan, pangeran. Öyle düşündüğünüz gibi değil. bir huri mübarek. Di sana ada seorang pria yang sedang menjual seorang wanita. Dan pria itu menjelaskan tentang asal-usul wanita itu, di mana wanita itu berasal dari Rusia. Wanita itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Saat itu pangeran melihat hal itu, namun ia tidak begitu menghiraukannya. Hepsi birbirinden güzel. Wanita itu pun meminta air, namun ia tak diberikan. Hingga akhirnya wanita itu pun jatuh pingsan. Tentu saja orang-orang yang melihat menjadi komplain dan berkata bahwa wanita itu akan sia-sia dibeli karena ia berpenyakitan. Penjual yang merasa ia akan rugi, ia pun menendang wanita itu. Bizde kalır maazallah. Kalk diyorum hatun. Kalk. Kalk. Çekil! Hal itu membuat Pangeran Osman tidak tahan dan segera maju mendekati wanita itu. Pangeran pun lalu meminta air, dan wanita itu pun meminum air itu. Su!